Jauh di masa depan, seorang pria bernama Bing terbangun di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan layar monitor, dilengkapi dengan alarm ayam jago kartun yang akan otomatis mati jika pengguna di sana melambaikan tangannya. Ini adalah dunia penuh layar yang tak terhindarkan. Layar ada di mana-mana dan hal ini memberikan suasana yang mirip dengan sel penjara. Sejauh ini tak ada yang lain di kamar itu selain tempat tidur. Ada juga alas kaki persegi di lantai yang dirancang untuk mendeteksi pergerakan Bing. Hal ini juga seringkali membuat Bing berpikir bahwa semua alat yang memantaunya itu bukan karena untuk menjaga keselamatan ataupun kesejahteraannya, melainkan hanya untuk mengeksploitasi dia. Kamera CCTV tak luput untuk mengawasi setiap gerakan, termasuk menunggu petunjuk, seperti saat dia mengeluarkan pasta gigi dan membuka kunci pintu. Ini menunjukkan bahwa semuanya digital. Semua yang nyata telah digantikan oleh teknologi digital, dan semua teknologi itu terus mengawasinya. Namun tentu saja, semua teknologi yang diberikan ini tentu tidak gratis. Orang-orang di masa ini akan membayar menggunakan koin digital, yang biasa mereka sebut sebagai merit. Iklan mendadak ditampilkan di layar saat Bing belum selesai gosok gigi. Layar menunjukkan video cocok tanam yang tujuannya untuk menghibur Bing. Namun sebaliknya, Bing semakin sedih. Seringkali Bing membiarkan iklan itu dengan menutup matanya. Namun ternyata sistem teknologi ini tahu ulah Bing itu sehingga dia akan memberi hukuman karena telah men-skip iklan yang telah diberikan. Setelah bangun pagi, penduduk digital ini akan melakukan rutinitas baru. Sekelompok penduduk tampak memakai pakaian yang sama, menunjukkan bahwa sistem privasi telah dihilangkan. Mereka akan pergi ke pabrik yang juga masih dibatasi oleh layar. Pekerjaan mereka sehari-hari adalah mengayuh sepeda, yang tentunya energi gerak ini akan digunakan kembali sebagai bahan bakar teknologi di seluruh ruangan. Dengan pekerjaan ini, mereka akan mendapatkan upah koin merit. Ada juga tawaran tambahan berupa fitur hiburan selama bekerja, namun itu hanya akan mengurangi upah mereka. Bing selalu menghindari pemborosan itu, sehingga hal ini membuatnya menjadi pria dengan koin terbanyak di antara semuanya. Bing tak peduli dengan pertunjukan bakat ataupun komedi bodoh semacam itu, jadi dia tetap mendengarkan musik saat dia bersepeda, dan dia selalu bersikap santai tentang hal itu. Ini sangat berbeda dengan pria di sampingnya, yakni Dustin yang kasar dan menjengkelkan. Dia tertawa terbahak-bahak pada pertunjukan humor bodohnya, bahkan dia sampai menonton film dewasa di depan publik. Tak hanya itu, dia juga memperlakukan petugas kebersihan seperti sampah dan mengolok-oloknya, mengatakan bahwa dia memiliki masalah mental karena sering bersepeda. Bing tak tahan mendengar itu, tapi dia juga tak memintanya untuk berhenti. Rekan kerjanya yang lain adalah Switch, yakni seorang wanita muda yang berlatih biola sambil bersepeda, yang menyukai Bing. Suatu hari saat makan siang, Switch mengajarinya cara mendapatkan apel dari mesin. Switch sering berhenti sejenak untuk mencoba mengobrol dengan Bing, tapi tampaknya Bing hanya berterima kasih padanya sebelum pergi ke mejanya. Belakangan ini, Bing mencoba bermain video game saat iklan lain muncul di layar. Bosan dengan hal ini, dia pun mencoba menutup matanya untuk merasakan momen bagaimana rasanya tanpa layar yang damai. Tapi ini hanya akan memunculkan peringatan pada sistem dan mulai membunyikan peringatan bahwa dia harus melanjutkan menonton. Bing pun menyerah, lalu membuka matanya. Pada akhirnya, Bing mau tak mau harus menonton film dewasa untuk malam itu. Keesokan paginya, dia melihat ada rekan kerja baru di lift, yakni seorang gadis cantik bernama Abby. Salah satu pengendara sepeda juga tak ada di tempatnya karena dia kelelahan dan memutuskan menjadi pembersih, yang membuat Dustin mengolok-oloknya lagi. Kemudian di kamar mandi, Bing mendengar suara nyanyian yang indah datang dari salah satu kios dan menemukan bahwa itu adalah Abby. Bing mencoba untuk berbicara dengannya, tapi dia tak tahu harus berkata apa. Upaya percakapannya yang canggung terganggu oleh iklan lain yang muncul di layar depannya, sehingga mereka tak dapat melakukan lebih dari sekedar kembali bekerja. Abby mengambil alih sepeda yang tak digunakan lagi oleh pria yang sekarang menjadi pembersih, dan Bing terus meliriknya saat dia mengendarainya, yang membuat Switch cemburu. Saat makan siang, Abby menggunakan kantong kertas tempat apel masuk untuk membuat origami penguin. Tapi ketika dia menaruhnya di sepedanya sebagai hiasan, petugas kebersihan mengambilnya karena tak diperbolehkan. Pada saat itulah, Bing memperhatikan Abby.
Ketika Bing pergi tidur malam itu, dia tak bisa berhenti memikirkannya dan terus menyanyikan lagu yang Bing dengar dari Abi di kamar mandi. Saat Bing melihat iklan sebuah acara, yakni acara hotshot, di layar, dia mendapatkan ide. Keesokan harinya, Bing melihat apel Abi tersangkut di mesin dan mengajarinya cara mengeluarkannya. Hal ini mengambil kesempatan Bing untuk memulai percakapan. Ternyata Abi baru berusia 21 tahun, yakni usia minimal orang dibawa ke sistem bersepeda ini. Dia ingin pergi ke fasilitas yang sama dengan saudara perempuannya, tapi tempat itu sudah penuh, jadi dia ada di sini sekarang. Lalu dia juga merayunya, mengatakan bahwa dia telah mendengar Abi bernyanyi dan berpikir bahwa dia memiliki suara yang indah. Namun Abi malah merendah, mengatakan bahwa itu tidak hebat, dan lagu yang dia nyanyikan hanya sebuah lagu yang diturunkan dari ibu ke anak selama bertahun-tahun. Namun Bing percaya bahwa Abi memiliki keterampilan untuk menjadi hebat. Bing pun menyarankan agar Abi pergi ke hotshot, dan jika Abi tak memiliki 12 juta poin, maka Bing akan siap membantunya. Ini adalah poin yang dia dapatkan dari saudara laki-lakinya yang meninggal tahun lalu, dan Bing hampir tak pernah menggunakannya. Hingga sekarang, Bing tak ingin aplikasi ataupun pakaian konyol baru untuk avatarnya. Itu semua tak penting, yang dia inginkan adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang baru dan keluar dari rutinitas yang membosankan ini. Bing berpikir bahwa Abi memiliki bakat itu, yakni bakat yang nyata. Jadi Bing bersikeras untuk memotivasinya agar dia mau mengikuti pentas hotshot. Abi pun menerimanya, asalkan Bing mau menemaninya. Kemudian ketika Bing kembali ke kamarnya, Bing menemukan bahwa harga tiketnya 15 juta, bukan 12 juta. Sehingga jika dia membantunya, maka uang Bing hanya tersisa 9.000 saja. Namun, Bing memutuskan untuk tetap melakukannya, dan ketika Abi menerima hadiah itu, dia menanggapinya dengan avatarnya, meniupkan ciuman ke Bing. Esok harinya, Bing dan Abi naik ke lift bersama, ke lantai tempat pertunjukan direkam. Abi menghadiahkan Bing sebuah origami penguin, menunjukkan bahwa origami itu terlipat rata sehingga dia bisa menyembunyikannya di ikat pinggangnya. Sebagai imbalannya, Bing memegang tangannya, sekaligus memotivasinya saat Bing menyadari betapa gugupnya Abi. Ketika mereka sampai di studio, Abi diizinkan masuk karena dia memiliki tiketnya. Lalu dia memperkenalkan Bing sebagai teman dan keluarganya, di mana hal itu juga membuatnya mendapatkan tato untuk tanda di tangannya yang memungkinkan dia untuk masuk pentas juga. Kemudian mereka pergi ke ruang tunggu yang penuh sesak dengan peserta yang menunggu giliran mereka. Namun, Abi tak perlu menunggu lama karena panitia memilih Abi untuk segera tampil. Hal ini membuat seorang penyanyi bernama Glee mengeluh tentang kurangnya Abi menghormati urutan kedatangan. Tapi penjaga mengingatkannya bahwa dia hanya mengikuti perintah dari atasan. Abi pun dibawa untuk melakukan tes layar yang hanya terdiri dari kamera yang merekamnya di depan layar. Abi menyatakan bahwa dia ingin menjadi penyanyi terkenal sebelum dia segera dibawa ke belakang panggung. Seorang petugas panggung memberinya sekotak minuman yang disebut sebagai compliance. Namun Abi mencoba untuk menolaknya. Tapi petugas menyatakan bahwa wajib bagi semua kontestan untuk meminumnya, karena itu mencegah mereka muntah ketika mereka demam panggung. Abi pun meminumnya dan mulai merasa sedikit mendung, tapi dia tetap pergi ke panggung untuk tampil. Ada 3 juri yang menunggunya. Juri mendorongnya untuk terus maju dan menyanyi. Namun, Brad malah memintanya untuk terus melepas pakaiannya. Abi mengabaikannya, lalu dia menyanyikan sebuah lagu, dan banyak orang yang menyukainya, kecuali Switch yang terus cemburu padanya. Hope dan Carity juga menyukai penampilannya, tapi Brad terlihat bosan selama ini. Hope mempersingkat lagunya, dan memberitahunya bahwa ini adalah nyanyian terbaik yang mereka miliki musim ini. Suaranya tak terlalu bagus, namun dia benar-benar cantik, dan dia mungkin cocok jika ada di saluran dewasa. Ketiga juri pun mulai menekannya untuk menerima peran dalam film dewasa, mengingatkannya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk berhasil dan meninggalkan kehidupan bersepedanya. Bagaimanapun, untuk sekarang, penyanyi sudah kurang diminati, bahkan peserta lain rela mati untuk mendapatkan kesempatan itu. Bing berada di belakang panggung, melihat semua ini dan mencoba menyelamatkannya, tapi petugas keamanan membawanya pergi. Di sini, Abi masih merasakan efek mabuk dan kewalahan oleh penonton yang terus menyuruhnya untuk gabung di film dewasa, hingga Abi menerima kesepakatan. Tapi dia sebenarnya merasa terpaksa menyetujuinya, hingga Abi mulai menangis. Switch kembali ke kamarnya dan juga merasa kecewa dengan hasil ini.
Beberapa hari kemudian, Pink kembali ke kehidupan normalnya dan merasa tak enak dengan apa yang terjadi. Dia menyimpan penguin api yang memberinya hadiah bersama dengan karton cup kosongnya yang disembunyikan di bawah kasurnya. Pink menjalani rutinitasnya dalam suasana hati yang buruk, terutama ketika Dustin memasang saluran dewasa dan dia harus mendengar Abby yang memberikan wawancara dengan nada bicara yang terpaksa. Karena uang Pink habis untuk tiket Abby, dia juga terpaksa kembali membeli makanan-makanan tak sehat. Sore harinya saat Pink sedang bermain video game, iklan kembali mengambil alih layar, menayangkan film dewasa pertama Abby. Pink tak punya cukup uang untuk membayar denda jika dia men-skipnya, jadi dia menutupi matanya. Tapi video itu memiliki nada yang sangat tinggi, sehingga dia tak tahan menutup lebih dari beberapa detik. Setelah membuka matanya lagi, dia mencoba membuka pintu, tapi portal itu telah dimatikan selama iklan. Video Abby di layar terlalu berat untuk dihadapi Pink, sehingga dia mulai panik, berteriak dan memukul layar sampai salah satunya pecah. Ketika Pink melihat pecahan kaca di lantai, dia melakukan tes dengan membuat sayatan di tatonya. Ini memberinya ide untuk sebuah rencana. Sejak saat itu, Pink mulai hidup hemat, berkonsentrasi pada penghematan jasa. Dia selalu bekerja dengan giat, hanya menggunakan sedikit pasta gigi, dan dia tak membeli makanan lagi. Sebagai gantinya, dia mengambil buah yang tersangkut di mesin dan sisa makanan dari meja. Di malam hari, alih-alih bermain video game, Pink mencoba praktek rutinitas menari sebelum dia jatuh di tempat tidur karena kelelahan. Akhirnya Pink berhasil mendapatkan kembali 15 juta jasa dan menggunakannya untuk membeli tiket outshop. Pada hari pertunjukan tiba, dia membawa pecahan itu dengan menyembunyikannya di pakaiannya. Detektor logam tak mendeteksinya karena itu adalah kaca. Pink yang pertama tiba di lokasi, tapi tak lama kemudian ruangan ini penuh sesak lagi dan bahkan Glee kembali lagi. Pink dipilih dengan cepat karena penjaga disuruh untuk membawa seseorang yang berbeda. Untuk tes layar, Pink hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang pencari bakat. Ketika petugas menawarkan cup liens, Pink membohongi petugas panggung bahwa dia sudah meminumnya dengan menunjukkan karton kosong Abby yang dia sembunyikan di balik pakaiannya. Begitu dia naik ke atas panggung, para juri tak banyak bicara dan dengan cepat mengizinkannya untuk tampil. Jadi Pink mulai menari. Namun setelah beberapa detik, dia mengeluarkan pecahan dan memegangnya di lehernya, mengancam akan membuat semuanya berdarah jika ada yang mendekat. Wright mengatakan dia tak peduli jika dia mati. Tapi Hope memberitahu keamanan untuk tidak mendekat. Kemudian Hope dan Charity mendorongnya untuk berbicara. Pink mulai mengkritik tentang sistem tempat mereka tinggal, menunjukkan bagaimana mereka menggunakan orang-orang seperti makanan ternak dan semua orang jadi gila karena putus asa. Pada saat Pink selesai berbicara, publik terdiam karena terkejut. Namun mereka mulai berteriak dan bertepuk tangan saat Hope menyebut ini penampilan paling tulus yang pernah mereka lakukan. Hope berpura-pura mengerti apa yang ingin dikatakan Pink, mengatakan dia menyukai barang-barangnya, dan menawarkan Pink untuk terus mengirimkan kritikannya di salurannya. Charity setuju bahwa dia akan menonton dia seperti apa adanya. Charity pun menawarkan Pink untuk gabung di salurannya, dan Wright menyebut itu sebagai akting yang bagus. Seperti yang terjadi pada Abby, seluruh penonton kecuali Switch mulai meneriakkan lakukan. Tekanannya terlalu banyak, jadi Pink menyerah dan menerima kesepakatan itu. Beberapa hari kemudian, peserta lain muncul di outshot dan dikeluarkan karena dia penyanyi yang buruk. Sekarang ada acara baru di TV, yang termasuk acara terfavorit bagi penonton, yang judulnya yakni Pink dengan beling di lehernya, yang isinya mengkritik tentang sistem dengan kemarahan di matanya. Namun ironisnya, penonton menikmatinya dan menganggap itu hanya akting. Artinya, setelah pertunjukan selesai, wajah Pink akan berubah seperti ekspresi normal. To the same time next week. Pink sekarang naik level, di mana dia tinggal di apartemen mewah dengan banyak jus jeruk segar. Ruangan dipenuhi dengan patung penguin yang indah dan juga pemandangan hutan yang mengelilinginya. Entah itu masih layar atau tidak, itu dunia luar, dimana artinya Pink bebas. Oke guys, begitulah rekapan dari film miniseries yang berjudul 15 Million Marriage, yang merupakan episode kedua dari season 1 series Black Mirror tahun 2011.
Series Black Mirror sendiri memiliki 5 season, yang setiap seasonnya memiliki episode dengan cerita berbeda-beda bertema ironi kehidupan. Seperti yang terlihat di atas, memperlihatkan Bing yang kaya, namun dia benci dengan sistem yang mengaturnya. Dia dicintai oleh Switch, tapi lebih memilih Abby dan menghabiskan uangnya untuknya demi cinta. Dan ironisnya, Abby malah berakhir menjadi artis dewasa. Sampai akhir pun dia mengalami ironi di mana Bing kesal yang menyalurkan kritiknya di depan avatar publik untuk mencoba merubah sistem. Tapi kritiknya itu direspon baik hanya sebatas sebagai acting, bukan ketulusan. Sehingga sistem lama tetap berjalan dan Bing memilih untuk menyerah dengan menerima kesepakatan untuk menjadi artis. Walau dia berhasil naik level, entah itu lingkungan asli atau tidak. Tentunya Bing akan terus dituntut untuk memberikan demo palsu demi kepuasan penonton. Oke guys, terima kasih telah menonton dan semoga terhibur.